Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Psikologi Trauma yang berisikan anggota dengan Rafli Guciano dan Dinar Ismail. Di sini kami akan memaparkan materi cyberbullying. Next. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin besar. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai inovasi teknologi di seluruh dunia. Perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial manusia. Salah satu kemajuan teknologi yang paling besar adalah dalam bidang teknologi informasi atau internet dan komunikasi. Dengan adanya internet, berbagai informasi dapat diakses kapan saja, sehingga penyebaran informasi dapat berjalan cepat dan tidak mengenai jarak. Sekarang ini, akses terhadap internet sangat mudah dilakukan sehingga menarik minat banyak orang menggunakannya. Tidak hanya orang dewasa saja, tapi remaja dan anak-anak juga tertarik untuk menggunakannya. Malah kecenderungan sekarang, pengguna internet kebanyakan adalah remaja. Remaja adalah usia di mana seseorang ingin mencoba berbagai hal baru, sehingga segala hal tentang internet dapat menarik perhatian. Dengan ketertarikan yang sangat besar, maka keinginan untuk mengeksplor diri tentu menjadi besar pula. Keinginan untuk dikenal dan diperhatikan oleh banyak orang melalui internet, hal ini dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang negatif. Misalnya, dua penulis sesuatu yang sebenarnya sangat privasi milik orang lain, mengupload gambar orang lain yang kurang pantas, bahkan bisa mengolok-olok teman sendiri dalam media sosial. Padahal perilaku meledek, menghina, atau memojokkan seseorang di internet termasuk dalam tindakan cyberbullying atau kekerasan dalam dunia maya. Bullying dapat dilakukan dengan mudah, bahkan terkadang tanpa sadar apa yang dilakukan termasuk dalam cyberbullying. Cyberbullying hanya berlaku untuk sesama anak atau remaja, sementara jika ada orang dewasa yang turut terlibat di dalamnya, maka itu tidak termasuk cyberbullying. Kegiatan tersebut sudah dapat dipandang sebagai perbuatan kriminal atau cybercrime. Cyberbullying atau kekerasan dunia maya lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik. Korban cyberbullying seringkali depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tidak berdaya ketika diserang. Intimidasi secara fisik atau verbal pun menimbulkan depresi. Namun, korban cyberbullying mengalami tingkat depresi lebih tinggi. Dampak dari cyberbullying pun untuk korban tidak berhenti sampai pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim, yaitu bunuh diri. Cyberbullying dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan baru yang menggunakan teknologi. Dalam hal ini, salah satu pihak yang dapat melakukan pencegahan serta penindakan adalah pihak kepolisian. Kepolisian adalah salah satu alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pencegahan serta penanggulangan terhadap tindakan cyberbullying adalah salah satu peranan dari kepolisian. Dalam peraturan perundang-undangan, tindakan cyberbullying belum diatur dalam undang-undang yang khusus. Walaupun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak cyberbullying, tetapi perbuatan yang termasuk dalam cyberbullying dapat diancam pidana melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal yang dapat dikenai dalam tindakan cyberbullying adalah pasal 27 ayat 1, 3, dan 4, pasal 26 ayat 2, dan pasal 29. Dalam pasal-pasal tersebut yang diatur adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau penyebaran nama baik. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Pasal 28 berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau sara. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berarti memperjelas akibat hukum bagi pelaku cyberbullying. Dengan demikian, polisi sebagai penegak hukum harus siap menanggulangi tindakan cyberbullying yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah Florencia Sapti Rahayu melakukan penelitian tentang banyaknya remaja yang mengalami tindakan cyberbullying. Dari 363 siswa yang diteliti, sebanyak 28% siswa pernah mengalami tindakan cyberbullying. Pelakunya 40% korban tidak tahu pelakunya dan 60% mengetahui pelakunya, yaitu teman sekolahnya, dan 37% kakak kelas dan 6% adik kelasnya. 40% dan teman luar sekolah 7%, sedangkan sarana yang digunakan untuk melakukan cyberbullying yang paling banyak adalah menggunakan jejaring sosial. Pesan teks, SMS disusul dengan sarana-sarana yang lain, walaupun hanya sebesar 28%. Siswa yang mengalami cyberbullying tetapi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan menyebabkan cyberbullying menjadi suatu tindakan yang memerlukan penanganan khusus. Salah satu penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan penanggulangan cyberbullying. Penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan cyberbullying yang mengatasi tindakan cyberbullying yang telah terjadi. Penanggulangan terhadap cyberbullying sangat penting untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari cyberbullying sendiri. Salah satu pihak yang melakukan penanggulangan adalah kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga yang bertugas untuk melindungi masyarakat serta berwenang untuk menegakkan hukum merupakan lembaga yang dapat melakukan penanggulangan terhadap cyberbullying. Di Yogyakarta sendiri pernah ada kasus terkait tindakan cyberbullying yang telah menyebabkan korban bunuh diri. Kasus ini juga terjadi pada tahun 2013 yang ditulis oleh Kevin Muhammad Haikal, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Dalam skripsinya yang berjudul Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga Bobby atau Bo, Yoga sebagai ketua panitia festival yang meninggal dunia dengan diduga akibat cyberbullying. Cyberbullying, perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying, merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus atau berulang-ulang. Tindakan ini juga kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental. Dalam aspek etimologi, bullying dalam bahasa Indonesia kerap dipergunakan dengan kata rundung, yang bermakna atau mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa perundungan terjadi kepada fisik, namun bentuknya semakin melebar juga pada verbal atau psikologi yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia virtual. Always mendefinisikan bullying yang mengandung 3 unsur mendasar perilaku bullying, yaitu sebagai berikut. 1. Dilakukan secara berulang kali. 2. Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Dan Always juga kemudian mengidentifikasi 2 subtip bullying, yaitu perilaku secara langsung, misalnya penyerangan secara fisik, dan perilaku secara tidak langsung, misalnya juga pengucilan secara sosial. Underwood dan Galen di tahun 2001 mengusulkan istilah sosial atau untuk perilaku menyakiti secara tidak langsung. Bentuk bullying juga secara garis besar dibedakan menjadi 3, yaitu fisik. Bullying seperti ini bertujuan untuk menyakiti tubuh seseorang, misalnya memukul, mendorong, menampar, dan mengeroyok, menendang, dan menjenggal, bahkan menjahili, dan sebagainya. Selanjutnya ada verbal. Bullying seperti ini artinya menyakiti dengan ucapan, misalnya mengejek, mencaci maki, menggosip, memaki, membentak, dan sebagainya.
Kemudian ada psikis. Bullying ini juga seperti menyakiti korban secara psikis, misalnya mengucilkan, mengintimidasi, dan mengabaikan, mendiskriminasi, dan sebagainya. Bullying juga telah berkembang menjadi masalah yang saat ini dikenal sebagai cyberbullying. Tidak seperti bullying-bullying tidak seperti cyberbullying memungkinkan pelaku untuk menutupi identitas melalui komputer, anonimitas, dan ini membuat lebih mudah lagi bagi pelaku untuk menyerang korban tanpa harus melihat respon fisik korban. Pengaruh perangkat teknologi pemuda hari ini sering menyebabkan mereka untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang kejam dibandingkan dengan apa yang didapati dalam muka perilaku bullying. Faktor cyberbullying. Bullying tradisional, peristiwa bullying yang terjadi di dunia nyata menjadi pengaruh besar untuk seseorang yang memiliki kecenderungan melakukan bullying di dunia nyata. Karakteristik kepribadian, seseorang yang kepribadiannya yang cenderung memiliki agresivitas yang tinggi, tidak memiliki empati, tidak ada yang mengontrol dirinya, bahkan mudah marah. Persepsi terhadap korban. Segala hal yang dideskripsikan mengenai manusia seperti tanggapan pada orang-orang terdekat, bagaimana mengambil keputusan tentang karakteristik orang lain, atau bagaimana menjelaskan mengapa seseorang itu melakukan hal tertentu, disebut dengan persepsi interpersonal. Ini lanjutnya. Strain adalah suatu kondisi ketegangan psikis yang ditimbulkan dari hubungan negatif orang lain yang menghasilkan efek negatif. Peran interaksi dari orang tua. Menurut Leonardi dan Emilia 2013, menambah adanya faktor yang dapat mempengaruhi cyberbullying, yaitu teman sebaya. Hubungan dengan teman sebaya bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan cyberbullying, di mana seseorang memiliki kecenderungan untuk diakui oleh teman sebayanya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan agresi seperti cyberbullying. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa cyberbullying memiliki beragam faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk bertindak demikian. Dan faktor internalnya, faktor yang berasal dari pelaku ataupun korban cyberbullying, misalnya pelaku kemampuan pelaku empati, remaja yang tidak serta mengerti tentang etika yang baik secara online biasanya sulit untuk mengontrol perilaku mereka di dunia online. Karakter korban, remaja dengan jiwa yang rentan dapat menjadi pelaku atau korban dari cyberbullying. Konektivitas perilaku dan korban semakin tinggi. Konektivitas perilaku bullying yang dilakukan oleh pelaku cyberbullying, maka korban akan semakin berperilaku agresif. Pada dasarnya, pelaku dan korban cyberbullying dapat terjadi pada remaja perempuan ataupun laki-laki. Tidak terdapat perbedaan perilaku cyberbullying antara anak remaja laki-laki dan remaja perempuan. Perilaku yang sering dilakukan remaja dan menjadi kebiasaan remaja saat bersosial media menjadi faktor pemicu terjadinya cyberbullying. Misalnya membuat komentar kasar, memperbarui instastory, mengunggah foto, dan mengomentari foto. Faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku ataupun korban cyberbullying. Misalnya, penggunaan media sosial semakin tinggi intensitas pemakaian media sosial, maka semakin besar juga peluang remaja melakukan cyberbullying ataupun menjadikan korbannya. Faktor perkembangan media sosial yang semakin pesat di kalangan remaja sebagai alat komunikasi yang mudah digunakan dan diakses membawa tren dalam masyarakat sebagai media untuk melakukan penindasan secara online atau yang dikenal sebagai cyberbullying. Pengaruh perangkat teknologi terhadap pemuda. Hal ini sering menyebabkan mereka untuk mengatakan dan melakukan hal-hal kejam dibandingkan dengan apa yang didapati dalam tatap muka pelaku bullying. Kesimpulannya, salah satu cara yang digunakan untuk pencegahan cyberbullying di Indonesia yaitu menggunakan P2R atau preventif dan represif. Preemptif itu merupakan cara mengulangi tindakan cyberbullying, di antaranya yaitu adalah
mengadakan pembinaan, melakukan program bimbingan dan penyuluhan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Preventif merupakan tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Sedangkan represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Dengan demikian, penggunaan P2R diharapkan dapat mencegah cyberbullying pada masyarakat di Indonesia. Beberapa bentuk pencegahan yang dapat dilakukan pada kasus cyberbullying adalah: sebelum menyebarkan informasi, sebaiknya dilakukan pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu. Tata bahasa dalam menggunakan media perlu diperhatikan oleh pengguna. Proses edukasi serta penerapan disiplin diri terhadap pengguna, bimbingan orang tua, sekolah, universitas, serta lingkungan masyarakat terhadap pengguna remaja. Media sosial media sosial melakukan kampanye anti cyberbullying secara berskala. Korban harus bersikap aktif dan melaporkan kepada pihak media sosial jika cyberbullying itu terjadi. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan penyuluhan, bimbingan. Terima kasih, mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang Ya, izin bertanya. Hmm? Saya Muhammad Nurizaldi mau bertanya perihal apa sih contoh cyberbullying pada media sosial? Berapa? Oke, baik. Contoh cyberbullying ya di media sosial ya, Kak? Iya, benar banget. Oke, izin menjawab, Kak. Contoh cyberbullying pada media sosial itu contohnya ketika menyebarkan foto yang sangat memalukan, foto teman gitu, contohnya foto aib, atau juga mengomentari foto yang contohnya ada di Instagram, foto temannya ketika mengupload foto dikomentari seperti body shaming, atau juga bisa jadi seperti pembajakan sosial media, terus juga kayak dia mengaku-ngaku sebagai seseorang, mengatasnamakan seseorang, tapi melakukan tindak yang memang seharusnya nggak dilakukan gitu, Kak. Seperti itu, Kak, jawabannya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih.